Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum memulai layanan kita pada kesempatan ini, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Mici Resmawati. Saya di sini sebagai konselor, dan selanjutnya perkenalkan, nama saya Lesta. Baiklah, saya mau tanya dulu kepada Lesta. Sebelumnya apakah sudah pernah melaksanakan layanan? Belum pernah. Baiklah, jika belum pernah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih itu layanan konsultasi. Nah, jadi layanan konsultasi di sini merupakan layanan antara seorang konselor dan seorang klien. Nah, di sini seorang klien ingin mengkonsultasikan tentang permasalahan yang sedang dialaminya saat ini. Nah, misalkan di sini seorang klien ingin konsultasi tentang pendidikan, misalnya mau masuk kemana, misalnya kan di sini anak SMA, jadi di sini kan dia akan melaksanakan ke jenjang yang lebih tinggi, apakah dia harus memilih jurusan yang mana misalnya kan. Nah, baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan sedikit tentang apa itu layanan konsultasi. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan asas kerahasiaan, karena asas kerahasiaan merupakan asas yang penting karena saya harus menjaga kerahasiaan kita pada saat layanan konsultasi ini. Selanjutnya saya persilakan kepada Lesta untuk menceritakan tentang apa yang menceritakan kepada saya. Gini Bu, saya kan punya adik tapi mau masuk SMP kan ya. Ini Bu, maksud kedatangan saya mau mau konsultasi sama Ibu. Sekarang kan saya sudah semester 6 mau skripsi, tapi saya itu bingung mau memulainya bagaimana, dari mananya. Apakah Ibu? Baik, kalau menurut saya sendiri di sini kan saya sudah semester 6. Nah, di sini mau memulai untuk mengajukan proposal ya. Nah, jadi gini, kalau menurut saya sendiri, kalau kita ingin mengajukan proposal, kita harus mencari judul yang sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Misalnya kita mencari judul yang emang ada realnya di lapangan. Misalnya di sini kan saya contohkan, misalkan ada tetangga Lesta, misalnya kan kayak perekonomiannya kurang mampu, jadi misalnya Lesta di sini mau membuat judul tentang bagaimana peran orang tua untuk menyekolahkan anaknya dengan perekonomian yang rendah, sedangkan kan anaknya ini mau sekolah kan. Nah, jadi banyak sekali jalan alternatif yang bisa digunakan. Salah satunya misalnya karena rezeki itu datangnya dari Tuhan, dan kalau kita mau berusaha mencarinya, insya Allah akan diberikan kemudahan. Tapi di sini tergantung juga sama anaknya. Kalau anaknya mau memang benar-benar kuliah, dia sebisa mungkin mengirit biaya supaya tidak terlalu membebani kedua orang tuanya kan. Kalau menurut saya sendiri mungkin seperti itu. Kamu apa lagi? Oke Bu, terus bagaimana langkah-langkahnya untuk memulainya? Kalau langkah-langkah di sini, kalau misalnya kita langkah-langkah untuk memulai yang judul skripsi tadi kan, nah yang pertama kan kita sudah tahu di sini judul yang ingin kita jadikan proposal kan. Nah, kalau kita sudah tahu ini tempat penelitiannya di mana, keadaannya gimana kan, nah jadi kita di sini bisa langsung saja mengajukan judul ke kampus dengan, kalau sekarang kan mengajukan judul ke kampus itu dengan membuat latar belakang dulu karena jadi, setelah kita membuat latar belakang nih, kan kita sudah tahu nih tadi kayak terjun langsung ke lapangannya karena kita sudah tahu mengenai permasalahan di desa tersebut kan. Nah, jadi dengan kita di tempat tersebut kan kita sudah mengetahui kan bagaimana kendala-kendalanya, apa permasalahannya kan. Nah, terus selanjutnya mungkin kalau kita sudah melaksanakan kayak observasi sedikit kan mengenai tempat tersebut, kita langsung bisa meletakkannya tersebut ke dalam rumusan masalah tersebut. Kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih Ibu penjelasannya. Iya. Oke.
Terima kasih ya Bu atas penjelasannya. Gini Bu, kan seandainya ada satu udah jalan skripsinya, terus nanti aku ya. Tiga. Oke Bu, makasih atas penjelasannya. Ini Lesta mau nanya lagi ini. Pika udah besok. Tiga. Potong gak kalau deh. Gue cepet lah, ngapa pula nih? Gue sabar sih. Oke. Makasih Bu atas penjelasannya yang gini. Lesta mau nanya lagi. Kalau seandainya kan skripsi Lesta udah jalan, terus direvisi lagi kayak dosen. Nah, tiba-tiba kan Lesta tuh bosan kan direvisi terus sama ibu. Nah, gimana sih caranya supaya Lesta tuh udah ngerasa bosan, nggak ngerasa udahlah ngapain untuk jual skripsi, dosen aja nggak menghargai kita, gimana tuh caranya? Baik, kalau di sini kalau menurut saya sendiri, nah misalnya di sini kan Lesta sudah mengajukan skripsi dan di dalam skripsi tersebut banyak sekali revisi yang harus dikerjakan kembali, Ya, kan? Bu. Nah, kalau menurut saya sendiri sebaiknya untuk beberapa waktu jangan dulu lah mikirin skripsi dulu kan, kita refreshing otak dulu. Nah misalnya di sini Lesta bawa dulu kemana kayak gitu, jalan-jalan kemana kan untuk sementara waktu. Nah misalnya Lesta butuh hiburan kayak ke pantai atau ke gunung atau kemana kan. Nah kalau menurut saya sendiri dengan adanya kegiatan tersebut dapat mengurangi sedikit depresi yang dialami oleh Lesta. Nah kalau misalkan Lesta sudah jalan-jalan, sudah refreshing kan. Nah, Lesta bisa balik lagi ke skripsinya Lesta. Lesta bisa mencari referensi-referensi yang lain tentang kesalahan-kesalahan yang ada di skripsi Lesta tersebut, supaya skripsi tersebut kalau sudah dikumpul kembali bisa di-ACC. Kalau menurut saya sendiri mungkin hal itu yang dapat dilaksanakan. Baiklah, sekian layanan konsultasi yang kita dapat laksanakan pada kesempatan ini. Nah di sini saya sebagai konselor mohon maaf jika masih banyak kesalahan yang saya lakukan, masih kurang memberikan pemahaman yang lebih luas kepada Lesta. Kita akhiri saja kegiatan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.